Di suatu desa yang jauh dari kota, di mana orangnya gemar judi dan maksiat, anak-anak mudanya pun jauh dari kata sopan santun karena ajaran menyimpang dari orang-orang sekitarnya. Mereka tidak pernah ibadah, mereka tidak pernah berbuat baik, yang ada hanya maksiat dan berbuat dosa. Kejadian ini terjadi di Jawa tahun 1980, di mana waktu itu perkampungan itu belum ada listrik atau penerangan. Mereka menggunakan lampu dengan minyak yang tertanam di pojok-pojok rumah atau di tengah-tengah rumah dengan menggunakan kaleng atau dengan bambu yang di atasnya dikasih kain dan disulut dengan api, maka akan menyala. Desa itu berada di pinggir jurang yang di atasnya terdapat perkampungan padat penduduk. Perkampungan itu rumahnya terbuat dari bambu. Belum ada yang memakai tembok atau beton. Semewah-mewahnya zaman dulu hanya memakai kayu dan alang-alang sebagai gentengnya. Sungai yang mengalir dari barat ke timur merupakan kebutuhan sehari-hari untuk desa tersebut. Airnya bening, bergemericik, dan banyak ikan-ikan di sana. Di dalamnya banyak tumbuhan-tumbuhan air seperti gelagah dan kangkung Belanda. Jadi di pinggir-pinggir kali itu ditumbuhi gelagah yang sangat tajam. Daun-daunnya kalau kena kulit atau badan kita pasti akan tergores. Mungkin orang-orang yang pernah hidup di kampung sudah tahu yang gelagah itu seperti apa, pohon gelagah itu. Dan kangkung Belanda itu warnanya hijau. Dia mempunyai pohon yang sangat getas, bisa dipatahkan dengan tangan tanpa pakai alat apapun. Daunnya itu berbentuk love dan berwarna hijau. Di sepanjang kali itu tertanam semua gelagah dan kangkung Belanda itu. Pemandangannya sejuk. Bila pagi hari, maka akan keluar asap dari sungai-sungai itu, seperti air mendidih, keluar asap. Jika pagi hari ke sungai itu akan terasa dingin. Namun jika kita sudah menyeburkan ke sungai itu, maka akan terasa hangat sungai itu. Kira-kira seperti itu, sahabat. Selain untuk mandi dan minum, di sungai itu semua kebutuhan di sungai itu untuk rumah tangga penduduk tercukupi. Namun sayang,
penduduk itu tidak mau bersyukur. Yang ada hanya maksiat dan berbuat dosa. Hingga di suatu malam yang gelap gulita, hujan sangat deras dan petir menyambar-nyambar yang berkilatan di langit. Petir saling bersahutan menggelegar di langit. Penduduk itu tidak tahu apa yang akan terjadi karena hujan angin itu sangat besar sekali dan deras. Mereka bukan hanya berdoa atau bersujud kepada Sang Pencipta atau memandangkan azan kumandang untuk menghentikan hujan angin tersebut. Malam itu sangat mengerikan. Tidak ada seorang pun yang berani keluar rumah, karena jika keluar rumah dia pasti akan basah kuyup. Dan binatang-binatang malam pun keluar seperti kelabang dan kalajengking yang berwarna biru. Mereka keluar dari sarang-sarangnya. Gelap gulita ketika itu. Hanya gemerlap petir yang bersahutan ibarat kilatan-kilatan foto sedang memoto perkampungan tersebut dengan kemerah-merahan. Sangat mengerikan malam itu. Di perkampungan itu, sungai yang awalnya tenang menjadi banjir hampir menyentuh bibir kampung. Perkampungan itu dilanda ketakutan dan kecemasan. Di malam gelap gulita itu, tiba-tiba seekor ular besar seukuran pohon kelapa dengan sisik-sisiknya berkilau berwarna hitam keemasan terlihat oleh sebagian orang yang rumahnya di pinggir sungai tersebut. Sisik-sisiknya sebesar piring, matanya bulat menanar merah, seperti ketakutan atau sedang menahan marah ular tersebut. Perlahan-lahan ular itu keluar dari sarangnya. Dengan sisik-sisiknya yang menyentuh pinggiran-pinggiran lubang itu, karena dia berlubang dan bersarang di bawah perkampungan tersebut, yang dimana sarangnya berada di bawah perkampungan. Ketika ular itu keluar dari sarangnya, tanah bergetar hebat seperti gempa bumi, bagaikan pohon yang kecil sedang dicabuk atau sedang dicabik-cabik dari akarnya hingga memporak-porandakan sebagian rumah penduduk. Ular itu marah sangat mengerikan sampai menutup kali tersebut yang begitu besar, tertutup oleh badan si ular itu.
hingga membiarkan banjir bandang menenggelamkan kampung tersebut. Jerit tangis di mana-mana, namun semua sudah terlambat. Dosa yang mereka lakukan, yang diperbuat, harus dibayar mahal, hingga perkampungan itu menjadi laut seketika itu, bersama penduduknya beserta isinya bersatu menjadi lumpur karena mereka kurang bersyukur. Jadi ular itu untuk menjaga kampung tersebut ketika masih berada dalam penjajahan, ada seseorang yang sakti mandraguna. Dia menyuruh ular tersebut untuk menjaga perkampungan itu agar terhindar dari penjajah, agar mereka selamat. Namun kedamaian dan ketenangan itu tidak pernah mereka syukuri, hingga piaraan itu sangat kecewa dan marah, sedangkan penyuruhnya sudah tidak ada di dunia ini. Hingga ular itu tidak bertuan, dia marah dan akhirnya menenggelamkan seisi kampung itu. Selesai.